Kalau tadi dari asal mula kenapa Tanah Abang kita udah tahu ya, mengenai kampung di sini udah tahu. Lebih kepada mungkin kulinernya, makanan di khas terkenal di sini, mengenai kebudayaan di sini, perkembangan kebudayaan kuliner di Tanah Abang. Terima kasih. Mengenai kuliner barangkali saya kurang paham ya. Tapi saya ingin meneruskan cerita sejarah tadi. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa Pua Benggam itu membeli tanah di Tabang Bukit untuk dijadikan kebun tebu. Karena pada waktu itu VOC sangat berkepentingan dengan tebu, dengan gula. Ya. Pada akhir abad ke-17 harga gula internasional itu merosot sehingga VOC tidak lagi mau beli gula dari petani-petani gula di sekitar Batavia, termasuk dari kebun tebu yang ada di Tanah Abang. Nah, kemudian ketika Pua Benggam meninggal, tanah di Tanah Abang Bukit itu dijual oleh para ahli warisnya dan tidak ada catatan berikutnya, cuma pada tahun 1734 tanah Abang Bukit itu menjadi milik Justinus Pink, seorang mantan pegawai VOC yang menjadi kaya raya karena korupsi. Jadi rupanya kalau mau kaya ya korupsi gitu ya. Ya itu soal lain. Selain dia membeli tanah di Tanah Abang, dia sudah punya tanah di Senen, juga di Cilincing. Malah di Senen dia sudah buat pasar sampai akhir sebelum zaman Jepang, pasar Senen itu masih dikenal dengan Pink Pasar, pasar si Pink. Nah, pasar Tanah Abang dia bangun tahun 1735 untuk menghubungkan jalan Senen Tanah Abang. Dia membuat jalan raya yang sekarang menjadi jalan Wahid Hasim dan di sana menjadi jalan Kuitang. Jadi untuk memudahkan angkut barang. Tahun 1740 di Batavia terjadi suatu kerusuhan yang amat hebat yang menyebabkan lebih dari 10.000 orang Cina mati, meninggal, tewas. Ya. Termasuk pasar Tanah Abang juga hancur karena dijarah oleh orang-orang. Pasar Tanah Abang hancur, kebun-kebun yang tadi disebutkan itu kebun kacang, kebun jahe, semua juga hancur. Semua dijarah, orang-orangnya dibunuh. Kemudian pada akhir abad ke-18, jadi pada tahun 1799, pemerintah VOC bubar. Kenapa bubar? Karena harta bendanya dikorup oleh pegawai-pegawainya. Nah, pemerintah VOC itu diganti oleh pemerintah Hindia Belanda yang namanya Nederland Indies. Pemerintah Nederland Indies ini memberi desentralisasi. Kalau sekarang namanya otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat tidak memerintah langsung, tapi memberi kekuasaan kepada daerah-daerah. Daerah-daerah dibagi menjadi residenan. Jadi ada kepalanya seorang residen. Residen ini orang Belanda dengan para asistennya juga orang Belanda. Di Tanah Abang itu masuk dalam Keresidenan Batavia. Keresidenan Batavia. Sang residen itu tinggalnya dan kantornya yang sekarang menjadi kantor Gubernur DKI, Merdeka Selatan 8. Di bawah residen ada bupati, ya waktu dulu namanya distrik, bukan distrik, Regenskap. Tanah Abang masuk dalam Kabupaten Batavia. Ya, Presiden Batavia itu mencakup Kabupaten Batavia, Kabupaten Mester, dan Kabupaten Bogor. Jadi yang sekarang Jabodetabek sebenarnya dulu satu presidenan ini.
Bupati Batavia pertama adalah orang Melayu, orang Indonesia, tapi bukan orang Betawi, orang Banten. Namanya Ahmad Jayadiningrat Raden. Di bawah Bupati ada Wadana. Tanah Abang mula-mula dijadikan kewadanaan. Wadanaan juga orang pribumi. Kemudian kewadanaan Tanah Abang digabung dengan kewadanaan Senen menjadi kewadanaan Gambir. Tanah Abang menjadi kecamatan sejak tahun 1888. Jadi sudah ada nama Kecamatan Tanah Abang sejak 1888. Kecamatan Tanah Abang meliputi dua kelurahan, yaitu Kelurahan Tanah Abang dan Kelurahan Karet. Jadi dulu wilayah Tanah Abang sampai ke Kuningan sana itu. Iya. Sampai ke batas jalan Jalan Gatot Subroto itu. Kuningan Barat, Kuningan Timur itu dulu masuk Tanah Abang. Hal itu terjadi sampai masuknya bala tentara Jepang. Sampai tahun 50-an orang di Tanah Abang Karet ini masih sering membicarakan lurah-lurah yang ada di Tanah Abang. Waktu itu disebut bukan lurah, tapi bek. Seperti bek Ali, bek Naum, bek Murad, orang Setiabudi. Iya. Ada bek Murad, orang Karet. Di dekat Jalan Sudirman itu ada gang namanya gang Bek. Itu gang Beknya Abdul Murad itu Bek pada zaman Jepang. Tapi sebenarnya juga ada seorang Karet yang pernah jadi Bek, tapi bukan di sini, yaitu di daerah Jembatan 5. Ya, beliau adalah Bek Hasan. Bek Hasan. Dan kebetulan juga beliau adalah ayah dari ibu saya. Jadi orang Karet sudah jadi Bek tapi di tempat lain. Di Jembatan 5 itu. Jadi Bek Hasan itu adalah kakek saya. Kakeknya dari engkongnya Babe Hair. Engkong jadi Babe Hair. Ya. Baik. Pada tahun 1905 ini bicara soal pemerintahan ya. Iya. Di Jakarta dibangun Kota Praja Jakarta. Kota Praja Batavia. Iya. Atau disebut Gemeente Batavia. Gemeente Gemeente Batavia. Batavia. Iya. Nah, wali kota Batavia pertama itu berkantor di Tanah Abang Jalan Tanah Abang Barat nomor 35. Jadi ada di Tanah Abang juga. Iya. Dari tahun 1905 sampai 1919. Tahun 1919 baru pindah ke Merdeka Selatan 9 yang sekarang menjadi kantor DKI gitu. Yang kantor sekarang ya. Sekarang. Iya, iya. Jadi begini, Be. Tadi ada Maya bagaimana maksudnya? Mengenai kuliner sih ya gitu. Kudu kira-kira apa sih yang khas di sini? Jadi begini, Maya. Ini teman-teman yang mau tampil masih banyak. Oh iya, betul banget. Jadi, ada lagi di sini. Babe, nanti kita bisa terusin diskusi kita di lain kesempatan. Karena ini teman-teman anak-anak itu kan dari maghrib udah nungguin kita. Maka itu kita kasih tepuk tangan ya, hadirin wal hadirat. Ya, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk ketiga pembicara kita. Babe kita sama Babe Solahuddin. Terima kasih. Mungkin kita cukupin sampai di sini. Saudara-saudaraku, nanti di lain kesempatan bisa kita sambung dengan panjang lebar lagi, bisa di mana-mana tempat. Bisa di kantor Kebudayan Betawi, bisa di kampus, bisa di Setu Babakan, dan bisa di Taman Benyamin Sueb. Yang jelas sekarang jam lurah. Jangan sampai lupain sejarah Betawi buat semua. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Dan dari kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.